فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang kedua berkaitan dengan al-dzikru 'inda libsis thawb wa adabul libs. Zikir ketika memakai pakaian dan adab ketika berpakaian. Dan kita mengambil dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Naam. Dan telah dibaca oleh sebagian antum yang belum menghafalnya, akhwan, mumpung kita masih sedikit, ya, untuk berusaha menghafal dari hadis-hadis yang kita ambil. Taib. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Qala Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terjadi khilaf yang kuat tentang nama Abu Hurairah siapa, karena memang beliau masyhurnya dengan kunyahnya Abu Hurairah. Ya, karena saking masyhurnya nama Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Saking masyhurnya kunyah beliau, sampai-sampai nama asli beliau apa? Tidak dikenal dengan pasti. Jadi khilaf, termasuk di antara nama sahabat yang dikhilafkan dengan khilaf yang banyak, sampai sekitar 80 pendapat. Ya, Abu Hurairah ini. Nah, bahkan ada yang berpendapat nama Abu Hurairah ya Abu Hurairah, daripada repot-repot. Nama beliau Abu Hurairah. Cuman yang dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagaimana masyhur di sisi kalian dalam Arba'in An-Nawawiyah, siapa? Abdurrahman ibn Sakhr, sahabat yang utama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan yang luar biasa, kawan, pada beliau ini. Bagaimana tidak, beliau mulazamah, berguru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu yang singkat. Cuman berapa? 4 tahun. 4 tahun mulazamah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, setelah Nabi berhijrah di Madinah. Namun karena beliau merasa beliau datang termasuk dalam apa? Dalam yang akhir-akhir. Beliau sempatkan semua apa yang beliau mampu, ya, upayakan dengan kesungguhan yang sangat untuk mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai sebagian orang yang tidak kenal Abu Hurairah dianggapnya Abu Hurairah gila, karena terkadang tiba-tiba jatuh. Nah, karena kelaparan. Nah, tinggal di Sufah. Taib, sebelum beliau apa? Menikah. Tinggal di Sufah.
di bagian belakang masjid. Nah, terkadang kelaparan, kemudian jatuh, pingsan. Dan juga di antara sebab yang hendaknya kita ingat berkaitan dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa beliau sampai mendapatkan ilmu dan hadis yang begitu banyak. Bahkan beliau lah akhwan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Ya, dikarenakan selain semangat beliau dalam mulazamah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga yang kedua dikarenakan barokah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan beliau bahwasanya beliau tidak akan lupa apa yang didengarnya. Naam. Taib. Barakallahu fiikum. Nah, Abu Hurairah mengatakan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawaddatum," jika kalian memakai libas, memakai pakaian. Libas akhwani fillah, sesuatu yang dipakai, baik itu pakaian bagian atas maupun untuk pakaian bagian bawah. Nah, dan sampai ketika kita memanakan wa idza labistum, ketika kalian memakai pakaian dianggapnya cuman bagian atas tok, tidak, tapi mencakup semua yang kita pakai. Nah, semua yang kita pakai, nah baik itu pakaian maupun celana, taib, demikian pula sendal masuk dalam sesuatu yang dipakai. Wa idza tawaddatum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dengan sisi kanan kalian. Hadis ini akhwani fillah sebagai penguat dari adab yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, dan juga hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada hadis Aisyah sifatnya berupa pengkhabaran bahwasanya Nabi menyukai tayammun, menyukai apa? Untuk mendahulukan yang kanan. Adapun pada hadis Abu Hurairah lebih tegas lagi. Kenapa? Karena berupa perintah. Apabila kalian memakai pakaian dan apabila kalian berwudu, maka mulailah dari sisi kanan kalian. Ini menunjukkan kesunahan yang sangat akhwani fillah berkaitan dengan memakai sesuatu dan apa ketika berwudu untuk mendahulukan yang kanan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan itu merupakan hadis yang sahih sebagaimana kata Syekh hafizahullah taala dalam ta'liq, wa huwa haditsun sahih. Nah, pada bab ini akhwani fillah berarti kita telah mengambil beberapa adab berkaitan dengan libas, yaitu yang paling pokoknya yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah adalah ketika memakai sesuatu hendaknya kita mendahulukan dengan yang kanan terlebih dahulu. Ini termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Maka hendaknya kita juga membiasakan untuk anak-anak kita hal ini. Kapan saja mereka terjadi kekeliruan ditegur sehingga terbiasa. Karena adab yang seperti ini akhwani fillah sangat pengaruh sisi pembiasaan. Nah, kalau tidak seorang terbiasa, ya akan sering lupa. Tapi ketika sudah terbiasa, otomatis kanan akan dia dahulukan. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian juga dengan semakin kuatnya tamyiz pada anak, dikuatkan sisi ihtisab, bahwasanya dia melakukan itu mengharapkan pahala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dan adab yang lain yang kita bisa petik dari bab ini yang disebutkan dalam hadis, yaitu apa? Untuk seseorang membaca doa ketika memakai pakaian. Dalam hadis Abi Sa'id, hadis ini khusus idza stajadda thawban. Nah, apabila apa? Memakai pakaian yang apa? Yang jadid, memakai pakaian yang sekaligus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang terkandung padanya. Ini adab yang kedua, kawan. Kemudian di antara adab yang penting untuk diingat berkaitan dengan perkara libas, bahkan ini merupakan hal yang pokok. Untuk seorang ketika memakai pakaian, kawan, ingat bahwasanya dia memakai pakaian itu untuk sesuatu yang memang diwajibkan, yaitu untuk menutup aurat kita. Jadi kita pakai pakaian untuk menutup aurat kita. Ini juga akan memperbesar sisi pahala. Sehingga kita pakai pakaian itu tidak cuma sekedar pakai tok, tidak ada nilai apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah panggil kita semua. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai sekalian anak keturunan Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup sawatikum, aurat-aurat kalian. Wa risha, dan sebagai apa? Sebagai hiasan. Jadi fungsi utama pakaian yang pertama kali adalah untuk menutup aurat kita. Dan menutup aurat hukumnya wajib, maka diingat itu. Kita pakai pakaian, kalau ingat seperti ini, memiliki nilai lebih. Nah, kita pakai pakaian ya memang untuk menutup aurat kita. Kemudian untuk memperbagus penampilan kita. Apalagi ketika seorang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid-masjidnya. Diingat lagi ayat ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil hiasan kalian. Perhiasan laki-laki ya pada pakaiannya.
zina. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tegaskan bahwasanya berkaitan dengan perkara salat akhwan yang diperintahkan adalah akhduz zina. Tidak hanya sekedar nutup aurat, tapi lebih dari sekedar itu. Yaitu untuk kita akhduz zina, ambil hiasan kita. Ambil perhiasan kita, yaitu dengan memakai pakaian yang apa? Yang sesempurna mungkin. Nah, makanya dalam sholat tidak cukup kita menutup apa? Menutup pusar dan apa? Sampai ke bawah, sampai lutut. Antara pusar dan lutut kita tutup. Ini belum cukup dalam sholat kita. Ketika kita punya pakaian lain. Kenapa? Karena ada hal lebih yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menutup apa? Pundak. Nah, kalau punya pakaian kok pundaknya nggak ditutup, nah ini belum memenuhi syarat berpakaian untuk sholat. Jadi, makanya Syekhul Islam menegaskan dalam sholat yang ditutup akhduz zina. Maka berbagus ketika kita mau sholat, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya berbagus dalam berpakaian. Nah, baik itu dengan izar, pakaian atas, atau yang lebih bagus lagi, dengan qamis. Sehingga tertutup dengan sempurna. Jauhi pakaian-pakaian yang ketika kita sholat akan membentuk aurat. Karena ketika kondisinya demikian, belumlah sempurna dia dalam menutupnya. Karena ketika aurat terbentuk, apalagi ketika rukuk maupun ketika sujud, itu menunjukkan apa? Belum sempurna dalam menutupinya. Maka butuh bagi para laki-laki untuk memperhatikan sisi ini. Memperhatikan sisi ini. Bukan masalah yang penting apa? Tidak kelihatan. Tapi ketika dia rukuk sujud betul-betul nampak lekukan-lekukannya, maka ini belum sempurna. Sebagaimana wanita ketika memakai pakaian yang demikian dikatakan apa? Dikatakan memakai pakaian tapi telanjang. Demikian pula para laki ketika pakai pakaian kok membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Bagian auratnya ketika apa? Ketika sholat, maka juga kondisinya demikian. Sampai-sampai Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang sholat dalam kondisi demikian sepantasnya itu di paling belakang, sehingga orang di depannya tidak lihat. Itu kalau memang dia tidak punya pakaian yang lain. Dan seyogianya untuk meninggalkan jenis-jenis pakaian seperti itu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan untuk apa? Tasarwalu wattaziru khaliful yahud. Pakailah serwal dan pakailah izar, pakailah sarung, selisihilah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak mau. Mereka memakai izar. Taib. Ini ada penting kawan, yaitu niatan kita memakai pakaian untuk apa? Katakan pada diri kita memakai pakaian untuk menutup aurat kita, dan itu yang wajib, dan untuk apa? Untuk berhias dengannya, sehingga tidak hina di mata manusia. Demikian pula ketika kita hendak menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat berkaitan dengan adab dalam berpakaian. Dilarang seorang laki-laki berpakaian dengan pakaian yang menyerupai pakaian wanita dan sebaliknya. Wanita dilarang memakai pakaian-pakaian yang menyerupai pakaian lelaki. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai perempuan, mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Dan Rasulullah melaknat ya para wanita yang menyerupai laki-laki. Dan termasuk di antara bentuk penyerupaannya dari sisi pakaian. Nah, laki-laki memakai pakaian wanita atau model pakaian wanita atau sebaliknya. Dan perlu diketahui bahwasanya jenis pakaian yang memang aslinya itu untuk laki-laki sejak kapanpun tidak akan berubah. Nah, kemudian pada suatu zaman itu dianggap sebagai model wanita, seperti misalnya jubah ini. Sebagian orang mengatakan kalian kayak ibu-ibu pakai daster. Nah, jubah wanita sejak datang Islam merupakan pakaian yang syar'inya bagi laki-laki. Dengan model jubah yang mendasar yang sebagaimana kita kenal ini. Kemudian muncul berbagai macam model. Nah, memang pada asalnya seperti itu diletakkan untuk para lelaki. Sehingga tidak dikatakan bahwasanya itu daster menyerupai pakaian wanita, tidak. Nah, taib. Tapi kalau kemudian ada ini khusus, misalnya jubah ya, tapi kemudian dikasih bunga-bunga di sini bunga-bunga yang memang itu ciri khas wanita, orang melihat ini model wanita, ini masuk dalam tasyabbuh bin nisa. Nah, misalnya jelas, atau misalnya modelnya jubah tapi pakai bahan daster yang bunga-bunga, misalnya tayyib batik yang biasa untuk para wanita, orang akan tahu jelas ini model wanita, ini model laki-laki. Nah, alhamdulillah yang demikian jelas. Nah, ini ketika suatu jenis pakaian memang punya kekhususan. Nah, ini khusus wanita, ini khusus laki-laki, maka tidak boleh laki-laki memakai yang khusus bagi perempuan dan sebaliknya. Adapun hal-hal yang sifatnya umum, misalnya jaket, terkadang jaket yang istilahnya unisex. Demikian pula sendal, misalnya sendal jepit. Nah, ini untuk untuk umum laki-laki perempuan, maka tidak masalah. Tapi kalau sendal khusus perempuan, tidak boleh kalian memakai walaupun cuma selangkah dua langkah. Hati-hati ya kawan. Sendal khusus ini untuk wanita, modelnya memang sendal ibu-ibu. Nah, kemudian kamu ingin cuman sekedar jalan dari rumah karena nggak ketemu sendalku mana ini, sendal istrinya dipakai dari rumah sampai sini. Jangan. Kenapa? Karena khawatir masuk dalam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Masuk. Nah, jadi jangan seorang bermudah-mudahan dari sisi itu. Kenapa? Karena ancamannya tidak ringan, ikhwan. Ancaman laknat itu ancaman yang mengerikan. Kenapa? Karena namanya laknat itu terjauhkan dari rahmat. Taib. At-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Ini makna laknat. Apa makna laknat? Yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Jadi seorang yang dilaknat wal'iyadzubillah adalah seorang yang diusir, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tidak dapat rahmat, bagaimana bisa selamat? Padahal kita semua ikhwan bisa selamat dari neraka dan
masuk ke dalam surga kalau mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi pun bahkan demikian. Bukan karena banyaknya amalan, tapi semata-mata karena rahmat Allah yang diberikan kepada beliau. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Makanya pada dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang di situ diancam dengan laknat, jangan seseorang Jangan seorang coba-coba atau bermudah-mudahan pada cuma selangkah dua langkah, tidak. Kapan saja kita mendengar hadis seperti ini, jauhi betul-betul. Nah, untuk apa? Menjauh dari hal-hal yang memang itu kekhususan wanita, tidak boleh kita pakai. Demikian pula ibu-ibu yang pakaian atau sendal itu kekhususan sendal laki-laki atau pakaian laki-laki, jangan dipakai. Jangan dipakai. Taib. Adab berikutnya, kawan, yang keberapa? Kelima. Diharamkan bagi para lelaki untuk isbal dalam berpakaian. Baik yang dipakai itu sarung atau sirwal atau jubah atau yang lainnya dari semua jenis pakaian, di mana pakaian tersebut dipakai dari atas terjulur melebihi mata kaki. Inilah makna isbal. Adapun kalau makainya dari bawah menutup mata kaki, boleh tidak? Seperti kaos kaki, boleh-boleh saja makainya dari bawah. Misalnya antum pakai kaos kaki panjang sampai dengkul, tidak masalah, nutup mata kaki. Tayyib. Mengenai isbal bagi para laki ini juga termasuk di antara adab dalam berpakaian yang banyak sekali dilanggarkan, di mana para lelaki mereka tidak peduli dengan hukum ini. Padahal isbal itu termasuk dalam kategori perkara yang dilarang dengan keras. Hadisnya datang dengan sangat tegas, bukan hanya satu dua, lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dimasukkan Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, yang sangat tegas menunjukkan bahwasannya semua bentuk isbal, disengaja atau tidak disengaja, baik dia dalam hatinya memang menyombongkan diri ataupun tidak, itu semuanya masuk kategori yang dilarang. Makanya hadis ini hadis pokok untuk membantah mereka-mereka yang mengatakan isbal itu dilarang kalau sombong. Kalau tidak sombong maka tidak dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyaka wa isbalal izar fa inna isbalal izar minnal makhilah wallahu la yuhibbul makhilah. Jauhi oleh kamu isbal dalam berpakaian, karena sungguhnya isbal dalam berpakaian, dalam memakai sarung dan yang lainnya, termasuk perbuatan makhilah, termasuk perbuatan kesombongan. Jadi isbal itu sendiri sudah masuk kategori kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai perbuatan sombong. Dalam hadis ini secara zahirnya sangat jelas bahwasanya sekadar isbal, yaitu apa? Dipanjangkannya pakaian yang dia pakai, celana, sarung ataupun komis, melebihi mata kakinya, itu sudah masuk kategori apa? Yang dilarang dan masuk kategori makhilah, masuk kategori kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain sangat tegas
ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari sarung, celana ataupun yang lainnya disebutkan izar, mimba bit tamthil, untuk mencontohkan, karena memang yang bagian bawah biasanya ya berupa izar pada masa itu, akhwan. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling masyhur adalah apa? Izar dan rida. Terkadang mereka memakai izar saja. Yang dikenal dalam bahasa kita sarung, untuk menutup bagian bawah. Paling mudah menggambarkan pakaian pada masa dulu ya ketika orang umrah itu. Ya izar rida, itu aja. Izar rida. Makanya disebutkan di sini mimba bitamthil. Bukan berarti khusus izar tapi semua pakaian yang dipakai kalau dipanjangkan ke bawah melebihi mata kaki maka masuk kategori isbal yang diancam dengan apa? Fafinnar, di neraka. Dan dalam hadis yang lain, apabila diiringi juga dia pakai itu juga dengan khuyala. Memakainya saja sudah termasuk kesombongan, dan ditambah lagi orang itu bersikap sombong, maka dosanya lebih lagi. Taib. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala pandang dengan pandangan rahmat. Manjar thawbahu khuyala, yang menyeret pakaiannya dengan kesombongan. Dalam hadis di Sahih Muslim, "Thalathun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Al-musbilu izarah di antaranya. 3 golongan yang tidak akan Allah lihat. Tidak dipedulikan, tidak dilihat dengan pandangan rahmat. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka adab yang pedih, tidak akan Allah bersihkan dari dosa-dosa, tidak dipandang, tidak diajak bicara, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini hukuman yang luar biasa. 3 golongan di antaranya apa? Al-musbilu izarah, orang yang isbal pakaiannya. Maka ini di antara adab yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap laki-laki yang pada masa kini hal ini sangat diremehkan. Bahkan banyak manusia mencemooh mereka-mereka yang ingin taat kepada perintah Rasulullah SAW. Dikarenakan kejahilan, dianggapnya perkara pakaian tidak diatur dalam syariat. Bahkan syariat kita yang sempurna ini akhwanifillah dalam berpakaian telah diatur. Karena itu adalah apa? Lebih bagus bagi pakaian kita, akan lebih awet dan juga apa? Lebih bersih, lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maksimal atau yang paling kondisi paling bagusnya adalah apa? Ila nisfil saq, sampai pertengahan betis. Adapun kalau sudah naik di atas pertengahan betis, ini sudah jelek. Sudah jelek. Karena rentan ketika seseorang berubah posisi. Baik itu ketika mau jongkok ataupun mau duduk bersila, ini akan rentan rentan tersingkap auratnya. Makanya ketika Nabi SAW bimbingan kepada Abdullah bin Umar, irfa' izar, suruh naikkan dari atas mata kaki, dinaikkan lagi, kemudian setelah sampai setengah betis maka disuruh berhenti. Sudah, itu posisi yang paling bagus. Jadi dari potongan betis ke bawah maksimalnya adalah sampai mata kaki, tidak boleh menutup mata kakinya. Adab yang keenam,
Atau sebelumnya berkaitan dengan isbal ini khusus bagi para lelaki. Adapun bagi para wanita, maka Nabi SAW berikan rukhsah untuk mereka memanjangkan di bawah apa? Di bawah kakinya itu sepanjang 1 jengkal. Dalam artian apa? Dari pakaian ke atas sampai kaki tertutup semua. Qadam, ya kaki termasuk aurat. Kemudian sebagian sahabiyah mengusulkan kepada Nabi kalau demikian tersingkap ketika jalan, yaitu ketika tidak pakai kaos kaki pada masa itu. Dan pada masa sekarang dimudahkan alhamdulillah bagi para akhwat dengan memakai kaos kaki sehingga ketika berjalan tetap aman. Walaupun apa pakaiannya tidak sampai harus dipanjangkan 1 jengkal yang akan terseret-seret di tanah, ya kan? Terseret-seret di tanah kalau dipanjangkan 1 jengkal lagi dari apa kakinya. Itu maksimalnya. Maksimalnya dipanjangkan 1 jengkal. Dan pada masa kini alhamdulillah para wanita mendapatkan kemudahan dari sisi ini dalam menutup aurat. Mereka bisa menggunakan kaos kaki sehingga tertutup kakinya. Tambah lagi dengan apa? Dengan pakaian untuk menutup luarnya. Adab yang ke-6, yaitu hendaknya seorang memakai pakaian akhwanifillah yang terbebas dari gambar-gambar makhluk bernyawa dan gambar-gambar salib. Kenapa? Karena telah begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keharaman gambar makhluk yang bernyawa dan perintah untuk menghapusnya. Sebagaimana dalam hadits Ali bin Abi Thalib, la tada' suratan illa tamastaha wala qabra musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau biarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali engkau menghapusnya. Dan jangan engkau tinggalkan satu kubur yang ditinggikan, dimuliakan melebihi yang lainnya, kecuali engkau samakan, yaitu disamakan dengan kubur-kubur yang lain. Bukan maksudnya diratakan dengan tanah, tidak, tapi apa? Sawaitahu, disamakan sehingga normal seperti kubur-kubur yang lain. Dalam hadits ini bimbingan Nabi SAW pada kita semua juga untuk apa? Mengupayakan menghapus gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang ini sungguh akhwanifillah, kita memohon udzur pada Allah, memohon ampunan pada Allah atas banyak kelemahan dan kelalaian. Banyak kelemahan dan kelalaian. Apalagi yang memiliki anak-anak kecil, memiliki bayi-bayi. Pampers saja gimana jangan-jangan. Kadang kita juga subhanallah, bagaimana ini bisa terbebas. Mulai dari pampers, dari yang lainnya, bahkan mencari pakaian bayi yang tidak gambar makhluk bernyawa malah lebih mahal, ya tidak? Yang nggak ada gambarnya malah mahal. Heran. Yang bergambar jadinya murah sekali. Disinilah butuh khonifillah kita memohon taufik, juga memohon ampunan kepadanya atas kelemahan-kelemahan kita. Belanja, berbelanja masuk rumah, mulai dari sabun ini dan itu, betapa banyak yang kita teledor terkadang. Kalau pas semangat ya, tapi pas dah capek nggak teledor, lagi teledor nggak ngecek, betapa banyak sudah. Rumah kita dimasuki hal-hal yang haram itu. Memang kita membelinya seperti deterjen dan yang lainnya sah, kawan, karena kita tidak memberikan gambarnya. Berbeda kalau kita memberi lukisan gambar makhluk bernyawa, itu tidak sah jual belinya, haram. Penghasilannya juga haram kalau seorang menjual gambar-gambar seperti itu. Tapi kalau barang di situ ada gambarnya, yang kita inginkan adalah barangnya, sedangkan gambarnya tabak, maka jual belinya sah. Tinggal kita mengupayakan untuk menghapus
membuang gambar-gambar tersebut dari rumah kita. Nasallallahu taufiq wal i'anah, ini butuh ma'unah dari Allah, kawan. Tanpa ada ma'unah kita tidak akan mampu. Taib. Dan memang hal ini kita butuh saling menguatkan satu sama lain. Karena tadi saking banyaknya, kawan, terkadang kita yang namanya manusia juga teledor, melemah kita. Sudah habis. Nah, karena saking banyaknya. Tapi tadi kalau saling menguatkan, insyaallah akan menguat kembali semangat. Terutama antara suami istri belanja. Mungkin istrinya capek, mau tadi deterjen yang penuh banyak gambar, itu dah carikan wadah. Nah, kalau kita cuma sekedar merintah-merintah, namanya mereka juga capek. Carikan wadah belum yang tidak ada gambarnya, ditumpahkan di situ, ngambilnya di situ. Khair. Nah, di sini intinya butuh ta'awun, memang dalam memerangi ini apa. Nah, sungguh. Nah, kalau kita pikirkan rumah kita ya tadi. Nah, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi as-surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya gambar makhluk bernyawa. Makanya kita mendapati banyak kekurangan barokah, ya, keberkahan yang kurang pada rumah-rumah kita, di antaranya. Nasallallahu taufiq. Kemudian kalau kita perhatikan contoh Nabi Akhwan, beliau ketika mau masuk rumah kemudian melihat ada tirai saja yang di rumah, tirai ada gambar makhluk bernyawa. Dulu Aisyah memasangnya karena beliau mengetahui ya Nabi SAW sangat murka, berada di ambang pintu tidak mau masuk. Dan ini disadari oleh Aisyah. Kemudian bertanya, apa salahku, apa dosaku? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma balu hadhihi numurqah. Apa tirai ini? Taib. Dan Aisyah kemudian menjelaskan, ishtarituha lak litaq'uda 'alaiha wa tawassadaha. Aku memberi untuk Anda wahai Rasul, agar engkau duduk padanya. Taib. Situ berkaitan dengan kisah lain juga, bantal. Taib. Maka Nabi SAW kemudian menegaskan, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa ini akan diadab kelak di hari kiamat. Dan mengatakan, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sungguhnya rumah yang padanya gambar-gambar makhluk bernyawa tidak akan dimasuki oleh malaikat. Adapun mengenai salib, Nabi SAW juga telah tegaskan dan bimbingan kepada kita untuk tidak membiarkan salib di rumah kita, baik itu gambar apalagi salibnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan di rumah beliau sesuatu pun yang padanya salib, kecuali beliau hancurkan atau lepaskan agar tidak berbentuk tasalib. Intinya mengubah dari bentuk salib sehingga tidak menjadi salib. Kalau gambar ya diubah untuk tidak berbentuk salib dengan ditambah garis lagi atau yang lain. Yang sering teledor ya seperti misalnya kadang beli sesuatu ada gambar salibnya karena
Memang mereka memunculkan gambar itu pada apa yang sering itu kadang di kasur anak-anak apa itu milik sepak bola mana itu yang gambarnya salib itu kan ada Hamzu atau apa Juventus atau apa itu salibnya dihancurkan, tadi gambar yang lain atau yang lain juga lambang-lambang seperti itu dihilangkan berupa yang untuk apa diubah ke lambang lain, sesuatu yang tidak berbentuk lambang tertentu bagi kelompok-kelompok tertentu. Tapi intinya salibnya naqadah. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang berbentuk salib untuk apa dihapus. Sehingga tidak berbentuk salib lagi. Nah, Imam Al-Hijawi rahimahullah taala dengan hadis tadi mengatakan wa idza mana'a min nasbihi sitran 'alal ha'id wa ta'liqihi fala an yakuna mamnu'an lubsuhu aula. Nah, apabila Nabi melarang untuk apa dijadikan sebagai tirai dipasang di tembok, dan digantungkan, maka tentunya memakainya lebih-lebih lagi. Makanya pakaian yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Hendaknya apa? Hendaknya kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghilangkannya. Taib. Ini berkaitan dengan pakaian yang ada padanya gambar makhluk bernyawa maupun salib-salib. Pendalilannya tadi. Kenapa? Karena pakaian itu lebih dimuliakan daripada sekedar untuk tirai atau untuk bantal. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingkari apa yang ada di rumah beliau yang dilakukan oleh istri yang paling beliau cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ada berikutnya berkaitan dengan pakaian akhwan. Yaitu untuk menjauhi jenis-jenis pakaian yang diharamkan dari si bahannya. Bagi para lelaki yang diharamkan dari jenis-jenis pakaian akhwan yaitu pakaian dari harir, pakaian dari sutra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ketika beliau mengambil harir dan zahab, emas, mengatakan inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sungguhnya dua perkara ini, emas dan sutra, itu haram untuk laki-laki dari kalangan umatku. Dan memakai cincin termasuk para ulama masuk dalam kategori libas, kitabul libas, berkaitan dengan sesuatu yang dipakai, termasuk kalung, termasuk cincin, itu masuk libas. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki cincin emas, atau kalung emas. Yang dari zaman ke zaman kita melihat banyak sekali pada masa kini para lelaki memakai kalung emas, yang terkadang kita malah malu. Dikiranya itu bagus ya, padahal itu menunjukkan kelemahan. Laki-laki itu sudah sempurna, mereka tidak perlu hiasan. Yang butuh hiasan itu kan sesuatu yang kurang sehingga dihias biar bagus. Makanya wanita tatkala sifat mereka itu adalah apa? Memang kurang dari sisi agama, kurang dari sisi akal, maka butuh dilengkapi dengan perhiasan. Taib. Makanya ketika menyebutkan ini dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam konteks bahwasanya itu kekurangan wanita. Wa may yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah seorang yang memang butuh tumbuh pada suatu perhiasan, dan dia itu ketika
dialog, ketika berdebat itu tidak bisa menjelaskan alasan. Paling ya nangis, paling pakai perasaan. Jadi dalam konteks menyebutkan kekurangan wanita, karena mereka tumbuh pada hilyah, pada hiasan. Sehingga laki-laki ikhwan, tidak butuh perhiasan-perhiasan yang seperti itu, karena itu hanya akan menunjukkan kekurangannya. Nah, menunjukkan kekurangannya. Pakai kalung, ya, pakai gelang, pakai emas, anting, nah ini menunjukkan kekurangan. Tayyib. Kenapa? Laki-laki yang memiliki sifat rujulah, dia sudah sempurna dengan sifat kelelakiannya. Sudah sempurna. Tayyib. Ini harus disadari, Pak. Sehingga tidak latah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari tuntunan sunnah. Juga di antara jenis pakaian yang datang keharaman yaitu thawbun mu'asfar. Jadi jenis pakaiannya yaitu thawb mu'asfar, yaitu pakaian yang dicelup dengan tumbuhan usfur. Tapi saat ini jarang. Sebagian memaknakan pakaian berwarna merah, tapi ini pendalilan yang terlalu luas dari dalilnya, kawan. Ya rajih pakaian berwarna merah, tayyib, tidak ada pelarangan. Tayyib, tidak ada pelarangan. Adapun yang dilarang adalah thawb mu'asfar, yaitu pakaian yang memang sifatnya dicelup dengan tumbuhan usfur, ini kemerah-merahan, apa? Makanya sebagian ulama mengatakan yang berwarna merah dilarang. Tapi pada masa ini warna merah itu banyak sekali. Warna merah yang mana? Merah hati, merah muda, merah apalagi delima dan seterusnya. Tayyib. Maka kalau dipukul rata, maka ini pendalilan yang terlalu luas dari dalil yang ada. Cuman walaupun demikian, ikhwan, kalau itu warna-warna yang feminim, memang warna-warna yang apa? Yang cenderung dipakai wanita, maka jauhi, karena khawatir masuk kategori apa? Yang depan tadi, termasuk tasyabbuh bin nisa. Tayyib. Barakallahu fiikum. Ini sebagian tambahan dari adab-adab dalam pakaian. Juga di antara hal yang hampir terluputkan yaitu apa? Dari isi pakaian kita dibimbingkan untuk memilih yang putih. Tayyib, itu termasuk di antara pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau, ilbasu min thiyabikumul bid. Yaitu pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wa sadad. Nakfi bihada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta